Halo teman-teman, balik lagi bareng kita. Sekarang mau road trip part 2. Waktu pertama kan kita udah ke Bali ya bulan Mei kemarin. Nah sekarang kita mau ke Jatim Park. Kita ada di rest area 125. Dan ini kita udah full tank isi 310.000 pakai Pertalite. Dan mobil yang kita pakai sekarang ini Hyundai Stargazer. Jadi ini lebih ke gimana pengalaman kita sebagai user. Terus ke daerah Jatim Park 2 Batu itu menghabiskan biaya berapa? Oke teman-teman, kita langsung gaspol ya. Jadi kenapa kita pilih Hyundai Stargazer ini? Pertama yang kita suka ini dia kedap ya. Ini teman-teman bisa dengar suara dari luar. Ini kecepatannya sekarang tuh 93 km dan cukup kedap. Lalu kedua ini fitur-fiturnya yang kita suka ini ada lane keeping assist. Jadi kalau kita nyalain, kita lepas setir dikit pun dia ngikutin marka jalan. Jadi nggak khawatir kalau sekiranya kita agak lengah ya, karena kan di tol ini lengah dikit bahaya. Jadi ini sangat membantu. Terus kedua yang kita suka tenaganya. Jadi tenaganya ini ketika kita kick down, tuh dia langsung narik, enak banget. Dan berikutnya yang kita suka ini, kenapa kita pilih Stargazer, dari harganya ya yang cukup kompetitif. Dan ini yang kita suka udah ada upgrade di head unitnya. Yang kemarin kan awal-awal keluar tuh dia rata banget, itu ngeganggu banget, dia nggak enak banget. Nah ini yang kita dapat unitnya dia udah landai. Cuma memang belum black, belum ini ya, belum apa namanya tuh yang glossy. Kalau yang X itu kan udah glossy, nah ini belum. Tapi it's okay lah, nggak masalah. Masih matching masuk si warnanya sama bagian lainnya. Gitu teman-teman. Ini kita mau jalan ke Purwakarta dulu karena ada perlu. Dan jalannya ini cukup lancar ya. Lanjut lagi ya. Teman-teman, ini kita udah nyampe di kilometer 88. Dan sekarang ini untuk average konsumsi BBM-nya setelah tadi isi BBM, ini 28 km per liter, bisa dilihat nih. Ini kenapa bisa irit banget ya di tol. Memang si Stargazer ini kalau pas cruising di tol, itu kan RPM-nya rendah. Ini aja kecepatan 90 tuh RPM cuma 1800. Jadi putaran mesinnya tuh rendah banget, makanya bisa irit. Karena dia pakainya kan transmisinya IVT ya. Nah, ini yang kita suka juga nih. Jadi kalau di tol ini dia irit banget. Tapi kalau pas dalam kota macet, nah itu lumayan boros. Rata-rata sih kalau di Bandung kita kalau macet ya 1:9 1:10 lah. Kalau itu kondisi macet banget ya. Tapi kalau di tol gini ini irit banget. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Cimahi, akhirnya kami tiba di exit tol Jatiluhur Purwakarta. Untuk biaya dari tol Baros Cimahi menuju ke Jatiluhur ini menghabiskan Rp33.000. Setelah urusan kami di Purwakarta beres, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol Cikampek untuk melanjutkan ke Jawa Timur Park. Nah, ini kita udah ngetap, kita langsung bablas menuju Jawa Timur Park. Nah teman-teman, itu indikator lane keeping assist-nya udah nyala yang hijau. Jadi itu sangat ngebantu kita kalau di road trip di tol gini ya, cruising. Dan ini ada cruise controlnya meskipun belum adaptif. Jadi kita nyalain cruise controlnya di 89, udah otomatis dia mempertahankan kecepatannya. Nah itu ada indikator pegang setir. Di situ pegang kemudi dengan baik. Nah itu kita nggak boleh sampai lepas setir. Jadi kita mesti tetap megang setir supaya si indikator tadi hilang, karena ini kan sifatnya hanya ngebantu, bukan autopilot kayak Tesla ya. Jadi ini masih tetap mesti kita pegang setirnya, hanya dia ngebantu jaga di marka jalan supaya nggak melenceng teman-teman. Jadi ini sangat ngebantu kalau kita jalan jauh kayak gini.
Nah ini teman-teman. Untuk kondisi jalan tol di Cipali sendiri relatif sudah bagus ya, jadi nggak terlalu banyak tambalan dan jalannya relatif ini lengang karena mungkin ke arah timur ya. Dan ini kita akhirnya masuk ke daerah Palimanan. Di depan itu ada gerbang tol Palimanan dan jarak tempuhnya dari gerbang tol Cikampek menuju ke Palimanan ini sekitar 90 menit sejak kita tadi ngetap terakhir di Cikampek. Oke teman-teman, ini kita udah menempuh jarak hampir 200 km. Kita mau ke rest area dulu ini. Di rest area kilometer berapa nih? Nah ini kita udah masuk ke rest areanya. Mau istirahat dulu sebentar. Kita udah jalan 3,5 jam. Ini kilometer 207A ya. Yang udah setelah Cirebon ini nih. Mau ke Losari. Ini kita istirahat dulu di sini sebentar sambil ngedinginin ban. Soalnya kan tekanannya naik terus, takutnya pecah di jalan. Jadi kita mau istirahat dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah istirahat barusan. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan ke Batu. Ini sekarang jam 3 kurang 2 menit. Estimasi sih sekitar 7 jam lagi baru nyampe. Jadi supaya cepat nyampe kita langsung gaspol ya. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya kami tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk tarif tolnya menghabiskan biaya sekitar Rp394.000. Memasuki tol Semarang, kondisi lalu lintas mulai ramai dan di sini mulai macet ya. Jadi kami mulai memperlambat kendaraan. Di gerbang tol Banyumanik kita hanya ngetap untuk masuk tol saja. Jadi di sini kita kondisinya belum bayar tol. Nanti kita baru bayar tolnya di exit tol berikutnya. Jadi siapin selalu teman-teman supaya nggak ngantri nanti di exit tol berikutnya ya. Sekitar jam 8 malam akhirnya kami tiba di ruas tol Solongawi. Karena kondisi anak-anak yang sudah mulai rewel dan tidak memungkinkan untuk bablas, akhirnya kami istirahat dulu di rest area dan akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sementara di Kota Ngawi. Oke teman-teman, ini kita mau exit tol dulu di Ngawi. Kita mau istirahat dulu soalnya nih anak-anak udah pada rewel udah kecapean kayaknya. Kita udah menempuh jarak 586 km dari tadi rest area 125 di Cimahi sampai ini di exit tol Ngawi. Jadi kita mau istirahat dulu di Ngawi, lalu lanjut lagi besok pagi menuju ke Jatim Park 2. Mudah-mudahan nggak macet ya, ini kan masih musim libur nih. Nah ini kita mau ngetap untuk imaninya 217. Jadi dari Kali Kangkung tadi ke sini itu 217. Jadi dari Cimahi sampai sini udah hampir ngabisin 600 ribuan sampai ke Ngawi untuk tolnya. Kalau untuk bensinnya udah ngabisin 320 ribu, berarti itu kurang lebih 32 liter gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi besok pagi ya untuk trip ke Jatim Park.
teman-teman, sekarang kita udah jam 7 dan ini kita lagi di Kota Ngawi. Semalam kan istirahat di Ngawi dan kita mau lanjut jalan ke Jawa Timur Park 3. Estimasi sih 3 jam nyampe 186 kilo. Mudah-mudahan lancar ya. Langsung kita gaspol. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk gerbang tol Ngawi. Ini Ngawi itu kotanya jalannya besar-besar ya, enak, bersih lagi. Cuman sepi. Ini pertama kali kita ke Ngawi. Nah ini ngetap di Ngawi. Oke teman-teman, sekarang kita mau exit di exit tol Kertasono. Soalnya kalau exitnya di Surabaya itu terlalu jauh jaraknya, meskipun waktu tempuhnya beda dikit lah. Nah ini kita mau nyobain lewat jalan biasa nih dari exit tol Kertasono sampai ke Jawa Timur Park 3. Estimasi waktunya sih sekitar 2 jam lagi dari sini, 2 jam 18 menit. Jaraknya 87 kilo. Kalau lewat jalan tol Surabaya nanti ke Mojokerto itu 2 jam 30 menit, bedanya cuma 10 menit sih. Tapi jarak tempuhnya jauh lebih banyak karena bedanya 100 kilo lebih. Dan yang pasti kan tarif tolnya lebih mahal. Nah, lewat sini kita pengen tahu nih kalau tolnya di exit di Kertasono dari Ngawi itu berapa. Tadi itu menghabiskan waktu itu sejam. 98 kilo dari gerbang tol Ngawi pas kita terakhir ngetap sampai ke Kertasono ini nih. 98 kilo. Nah di depan kita mau ngetap, pengen tahu berapa tarif tolnya, mungkin sekitar 100 ribuan sih kayaknya ini. Nah ini udah deket, sekarang kita mau ngetap. Dan ini lihat di peta sih lancar ya, mudah-mudahan nggak macet. Sekarang tuh tanggal 29 Desember, udah deket-deket mau tahun baruan. Nah sekarang kita ngetap. Berapa nih dari Ngawi ke Kertasono? 104.500. Jadi totalnya tuh dari Cimahi kemarin tuh kurang lebih 700 ribuan. 740-an, nanti kita estimasi di akhir video ya. Berapa sih tolnya gitu. Oke teman-teman, langsung kita lanjut lagi ya. Kita gaspol ke Jatim Park 3. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Jalan Raya Kasembon. Ini jalan biasa, bukan tol ya. Jadi kita mau ke Jatim Park 3-nya lewat Jalan Raya Kasembon ini, nanti nembusnya langsung ke Batu. Ini jalannya, medannya nanjak-nanjak ya, karena ini pegunungan. Pemandangannya bagus tuh, banyak gunung-gunung hijau. Cuman ini memang rutenya berbelok-belok dan nanjak, jadi pastiin kendaraan teman-teman fit ya. Nah ini untungnya sepi jalannya nih, nggak terlalu rame, jadi kita nggak ada kendala di jalannya. Untuk sampai ke Jatim Park 3 sih estimasinya ini 46 kilo, sekitar sejam 20 menit. Mudah-mudahan lancar ya, nggak ada kendala. Dan di peta sih ini hijau, jadi nggak macet. Mungkin karena kemarin pas libur Natal udah pada liburan kali ya, jadi sekarang udah pada pulang. Jadi udah mulai sepi. Nah itu di depan ada pemandangan gunungnya keren-keren teman-teman. Kalau nggak salah nanti lewat Gunung Kawi deh. Oke teman-teman, akhirnya setelah menempuh perjalanan 4 jam dari tadi di Ngawi, kita sampai juga di Jatim Park 3. Nyampe ini jam 12 kurang 20 menit. Dan ini untuk average BBM-nya 17,1 km per liter. Tadi kan pas di jalan itu ya, Kasembon itu kan anjlok terus tuh. Jadi itu agak boros, tapi udah nyampe sini tuh lancar. Irit lagi. Jadi total perjalanan dari Bandung itu hampir 800 kilo, 700
kilo dari Cimahi sampai ke Jatim Park 3 ini teman-teman, dan bensinnya itu menghabiskan sekitar 340.000 untuk sampai ke sini. 770-an kilo. Nah, kita masuk, tiket parkirnya untuk mobil itu 10.000. Bukanya tadi jam 10:30 ya, dia bukanya siang ya ternyata. Oke teman-teman, itu tadi video kami road trip dari Cimahi menuju ke Jawa Timur Park 3. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, lalu komen kalau mau ada informasi yang ditambahkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.